pemangsa atau predator, kemudian kompetisi dan rusak daripada karang. Pemangsa daripada karang nanti apa? Pemangsa daripada karang atau predator pada karang di antaranya tentu ada ikan, ikan baik kita mulai dari eh, saya coba searching dulu ya. Predator dari karang itu film Echinodermata kelas Asteroidea. Eh, Bisa kita lihat kepadatan yang lebih dari 14 individu per 1000 meter persegi, maka dianggap telah mengkhawatirkan ya, mengancam kepada terumbu karang. Jadi kepadatan daripada Acanthaster, ini akan mengarah ke Acanthaster. Kemudian satu individu Acanthaster pangki dewasa dapat memangsa rata-rata 5 sampai 6 meter di sangkar koloni karang per tahun. Jadi sebetulnya Acanthaster ini ada di setiap terumbu karang, tetapi yang disangsikan ya kalau melebihi daripada 14 individu per 1000 meter biji sangkarnya. Dan ini dan dia sebetulnya juga bermanfaat ya bagi ekosistem sebab ekosistem akan terjaga ya dengan adanya Acanthaster ini. Tapi seandainya dia melebihi dari 14 individu per 1000 meter ini, maka akan terjadi ya ancaman terhadap terumbu karang. Jadi satu individu Acanthaster pangki itu bisa memangsa rata-rata 5 sampai 6 meter persegi koloni dari karang. Jadi sangat banyak sekali yang bisa yang karang yang akan rusak kalau seandainya Acanthaster ini jadi pembludakan daripada individunya. Jadi makanya kita super hati-hati juga terhadap Acanthaster ini. Apa yang menyebabkan Acanthaster ini menjadi membludak, yaitu terakhir ada tulisan yang menyebutkan bahwa disebabkan oleh peningkatan daripada nutrien yang berada di dalam kolom air. Jadi kalau nutriennya terjadi peningkatan, maka akan terjadi blooming daripada Acanthaster. Oke, kita lanjut. Pengadaan predator karang biasanya hanya dilakukan pada skala yang lebih kecil, berapa hektar atau kurang. Halaman ini memperkenalkan teknik dan masalah yang relevan untuk mengendalikan bintang laut, duri, bela siput ya, bulu babi, ada kalanya dapat merusak terumbu. Jadi bulu babi ini pada dasarnya dia yang dicarinya adalah alga. Akan tetapi seandainya bulu babi ini terjadi pembludakan, sebab dia akan membuat terumbu karang ini juga bisa akan rusak. Kemudian itu yang kita sampaikan tadi, yaitu starfish. Populasi bintang laut berduri ini secara berkala mengalami booming ya, yang mengakibatkan wabah parah atau wabah yang mampu membunuh karang di wilayah yang sangat luas. Tadi sudah kita lihat ya bahwa 5 sampai 6 meter persegi koloni karang ini per tahun ya. Ini bisa dimangsa oleh Acanthaster ini. Populasi bintang laut ya. Kemudian penangkapan bintang laut yang berlebihan itu termasuk seafood creep.
triton, titan, triggerfish, itu kemungkinan menjadi faktor penyebab. Tetapi analisis terbaru terumbu ini telah memberikan bukti kuat bahwa kelebihan nutrisi ya yang saya sampaikan tadi di awal itu merupakan orang utama dari peningkatan daripada frekuensi wabah ini. Jadi mudah-mudahan ya ke depan ini adalah bentuk daripada ini mahkota berduri. Kemudian ini adalah landak laut. Kemudian ini mahkota berduri dan ini juga dari kelompok laut. Yang lainnya, nah ini yang tadi yang kalau terjadi booming ya daripada Akantas ini akan menyebabkan kerusakan karang yang sangat parah. Tadi dikatakan 5 sampai 6 itu akan menyebabkan karang rusak. Ini kelompok triton. Kemudian siput ya. Kemudian siput corallivorus ya. Meskipun ukuran kecil, siput corallivora dapat menyebabkan kerusakan serius pada terumbu karang ketika mereka mencapai kepadatan yang besar. Kontrol wabah siput seperti Drupella bahkan dalam skala kecil ya, karena sejarah hidup mereka, perilaku dan interaksi ekologis dengan karang. Drupella cenderung lebih suka menyukai karang yang bercabang dengan struktur 3 dimensi yang kompleks di mana mereka sering berkerumun di sekitar basis cabang. Beberapa operator perwisata di Kepulauan Riau telah berhasil menggunakan penjepit panjang ya dan alat penjepit cakar yang fleksibel untuk menghilangkan siput ini. Pengalaman di Australia dan Florida menunjukkan bahwa menghilangkan siput ini bisa efektif ya dalam mengurangi kehilangan jaringan atau kematian koloni karang target, tetapi tidak mungkin ya efektif sebagai metode untuk mengendalikan populasi dalam operator ini. Jadi pada dasarnya yang sudah dilakukan yaitu dalam skala kecil. Kalau skala besar ini masih sulit. Sebab tidak mungkin kita melakukan ya pencopotan daripada masing-masing daripada pemangsa dari karang ini. Umpamanya satu persatu kita ambil. Umpamanya di karang bercabang tadi atau di karang apapun ya, kalau itu tidak mungkin. Dan tetapi kalau di karang dalam skala kecil itu bisa dilakukannya. Kemudian yang lain yaitu bulu babi atau landak laut. Ini contohnya sudah saya sampaikan ya. Wabah urchin yang paling baik dikelola dengan mengatasi penyebab yang mendasarinya seperti overfishing, predator atau herbivora atau polusi nutrisi. Mengapa dengan urchin ya? Sebetulnya tadi kita menyampaikan bahwa landak laut ini yang dimakannya sebetulnya bukan karang akan tetapi alga, tetapi dia apabila dia melakukan grazing yang sangat intensif pada suatu wilayah itu bisa dia akan berakibat fatal terhadap karang. Dan juga overfishing ya. Overfishing berarti tidak ada yang mengendalikan daripada landak laut ini. Jadi ada beberapa ikan ya yang bisa memakan si urchin ini, tetapi kalau overfishing tentu ikan ini akan tertangkap oleh manusia sehingga ekosistem itu akan terganggu ya. Jadi bagaimanapun ya ekosistem itu seluruhnya, begitu juga tadi kita menceritakan masalah starfish
itu juga disebabkan oleh terganggunya lingkungan ya. Jadi bagaimanapun ekosistem itu harus imbang deh. Kalau tidak imbang, makanya terjadi ketidakstabilan sehingga uh, alam itu kira-kira dia akan apa terganggu. Ya. Jadi seluruh populasi yang ada di suatu ekosistem itu harus kita jaga keseimbangannya. Kalau terjaga dia tentu namanya juga tapi belakangan ini ya itu banyak yang menyebabkan terjadinya booming daripada apapun ya organisme yang ada dalam beberapa kasus bagaimanapun ya mengurangi cepat dalam kecepatan bulu babi mungkin diinginkan memfasilitasi pemulihan populasi karang sebagai bagian daripada strategi pemulihan ini ada yang salah ya, dari klimat ini itu aja yang kemudian uji coba manajemen seperti yang ada di Seychelles telah mengidentifikasikan bahwa rekomen karang dapat meningkat hingga 2 kali lipat di lokasi yang mana bulu babi dipindahkan. Jadi bagaimanapun ya, bulu babi ini kalau umpamanya dia sangat banyak, itu akan mengganggu daripada pertumbuhan karang. Sebab dia tadi yang saya katakan pada dasar dia memang bukan memakan karang, tetapi dia istilahnya menguap daripada alga. Apabila alga ini terjadi intensif grazing yang dilakukan oleh landak laut ini atau bulu babi ini yang menyebabkannya karang sulit deh akan tumbuh. Kemudian di Kenya ya, percobaan juga menunjukkan bahwa menghilangkan bulu babi dapat menguntungkan karang. Tetapi hal ini tidak dapat didahului dengan peningkatan awal dalam kelimpahan rumput laut dan juga harus disertai dengan pelindungan ikan yang memangsa bulu babi. Jadi bagaimanapun ya, jadi ini yang dirusaknya adalah kalau seandainya umpamanya bulu babi ini hilang, itu juga akan merusak. Apa sebab? Yang memakan ya daripada rumput laut itu memang ada yang dari ikan, tetapi ikan tentu tidak seberapa. Kalau seandainya bulu babi, jadi ada keseimbangannya. Apakah itu bulu babi, apakah itu ikan, apakah ikan yang herbivora atau omnivora atau karnivora, seluruhnya itu harus imbang deh. Kalau tidak, kalau umpamanya terjadi overfishing yang dikatakan di atas tadi, itu seluruhnya juga akan rusak dan karang juga akan rusak. Maksud karang itu pertumbuhannya sangat lambat. Karang pertumbuhannya lambat. Ada yang hanya 1 mili per tahun. Ada yang memang ada sampai 25 cm per tahun. Tetapi kenyataannya itu juga sangat lambat apabila dibandingkan dengan rumput laut dari rumput laut itu bukan per tahun ya, jadi per bulan aja dia sangat tinggi sekali ya. Jadi dia mengapa dia bisa merusak daripada karang? Sebab dia akan menutupi daripada karang itu sendiri sehingga tidak ada space lagi bagi karang. Inilah urchin ya, bulu babi. Ini ada diadema. Ini mungkin Echinometra matae mungkin yang ini diadema. Ini diadema. Ini boleh jadi ya. Ini saya kurang ingat. Mungkin dari Echinometra matae. Dan ini adalah ikan kakak tua. Ikan kakak tua ini
Juga ya, sebagian dari ikan kakatua ini sebetulnya dia memakan alga, alga yang ada di karang. Akan tetapi sebagian daripada ikan ini juga langsung memakan karang. Jadi ada yang memakan langsung, ada yang uh, spesies dari karang ini. Ada yang makan alganya yang di karang, ada yang makan karang langsung. Ini adalah ikan kakatua. Jadi beberapa jenis dari ikan kakatua ini banyak ya jenisnya dan kalau tidak salah ya ini juga dia berupa ikan yang bisa merubah warna tubuhnya. Ini juga ikan kakatua. Ikan kakatua ini yang bisa ya uh, makan daripada karang. Dan ikan ini pada dasarnya juga sangat dibutuhkan oleh ekosistem sebab dia eh, yang dimakannya itu adalah karang. Kemudian karang dimakannya kemudian akan dikeluarkan melalui anusnya ya. Kemudian anus ini akan mengeluarkan pasir ya. Setelah digiling dalam perutnya kemudian akan dikeluarkan. Jadi karang yang dimakannya ini akan menjadi pasir.